pagi hari ini. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita boleh hadir di kegiatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berdampak positif bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Yang pertama kami kantor Kementerian Agama menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu. Walaupun sesibuk apapun, tapi kita masih punya kesempatan untuk hadir bersama-sama. Biarpun baru kemarin kami upload undangan di grup kita, tapi begitu antusiasme daripada Bapak Ibu untuk sama-sama kita duduk di sini untuk kita saling tukar pikiran tentang banyak hal. Karena madrasah kita, kegiatan-kegiatan di madrasah itu banyak yang harus dilakukan. Sehingga hari ini ketika kami menerima juknis tentang pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia, saya bilang ini penting harus orang undang, orang bicarakan bersama. Karena kalau berbicara lewat grup rupanya tidak begitu efektif, tapi kalau baku dapat langsung begini itu lebih efektif, sehingga itu untuk itu kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah yang sudah antusiasme tentang undangan pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, aturan sebatas sama Olimpiade Madrasah Indonesia ini. Tadi sudah disampaikan bahwa OMI itu penggabungan dari kita kemarin KSM, kompetisi sains madrasah. Kenapa nanti sekarang baru heboh-heboh nih di kegiatan ini? Karena kemarin itu kita disibukkan dengan efisiensi anggaran. Kadil kemarin juga mengeluh, apalagi di Kandir, di Kandir saja mengeluh bagaimana pelaksanaan OMI ini yang dulunya KSM itu tidak ada lagi budget yang sudah di saving, sudah di efisiensi. Sehingga kemarin ada pembimbingan dari WINSA itu kan sudah dibatalkan, sudah diputuskan hubungan sudah kasih putus dari hubungan kerjasama. Cuma sampai hari ini Bapak Ibu sudah melunasi dari BIMTEK? Saya juga belum tahu. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Karena sudah 2 bulan ini Pak Nulis sudah pernah hubungi saya. Sudah itu ketika beliau tidak menghubungi, berarti tidak langsung sudah selesai semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di KSN kemarin itu mayoritas itu pisah, tidak terlalu diperhitungkan semua. Ini di OMI dia diprioritaskan juga itu. Itu namanya penelitian itu penting. Siswa dia di MTS dan MA itu penting itu. Harus disertakan. Coba silakan baca juknis yang ada supaya orang pahami secara detail bagaimana ini OMI ini mau dilakukan di tingkat satuan pendidikan. Jadi semua satuan pendidikan itu mengikut sertakan menyaring pertama. Karena penjaringan itu di jadwal yang ada itu mulai pada 18 sudah sosialisasi, baru 11 sampai 16, tapi besok tingkat madrasah sudah ada penetapan. Kalau tidak ada penunjukan saja. Yang ada di OMI ini tahu persis tentang kemampuan siswa. Kalau tidak lagi lewat penjaringan, langsung penunjukan. Jadi tanggal 11 sampai 16 itu ditetapkan satuan pendidikan. Masing-masing papel itu 3 orang perwakilan. Nggak baca 3 orang. Jadi
Kalau di EMA itu ada 6 dan mapel, kalau anak-anak ikut berarti 16 yang harus siap, 18 disiapkan. 18 orang disiapkan. Baru kalau di tingkat FTS mungkin ya cuma 3 di MI cuma 2, silakan pilih, toh. Nanti panggil guru mapel yang bersangkutan, kalau suruh dia yang pilih atau dia yang menunjuk. Toh. Karena ini dia persaingan sangat luar biasa, itu citra madrasah dilihat di situ Bapak Ibu. Toh. Itu pembelajaran bagus dan semua bagus, melihat hasilnya, outputnya. Kalau outputnya bagus muncul kamar juara, berarti luar biasa guru itu. Jadi saya harap kepada teman-teman semua, ini OMI ini cerminan potret madrasah yang bersangkutan. Jadi potret madrasah kemarin SNI Al-Akhirat muncul di tingkat provinsi ya. Mapel apa itu? IPA, bayangkan, tidak disangka-sangka. Mungkin ada di trik-trik di sana. Sehingga Bapak Ibu dimintakan untuk fokus karena pelaksanaan tingkat kota itu dilaksanakan pada 1 sampai 2 September untuk kompetisi bidang sains. Jadi silakan baca juknis, bagus-bagus dipersiapkan. Baru bidang riset, jadi saya jangan saya bidang riset. Jadi saya dengar dari Emma Arafah itu ada penelitian, ada tulisan yang harus diseminarkan. Itu bisa, Pak Tarik di Emma Arafah itu dikembangkan kalau boleh, karena pendaftarannya itu mulai orang ada linknya. Tanggal 11 sampai 8 Iya, September. sampai. Silakan linknya itu lihat baik-baik tuh. Sama kalau boleh saya minta apalagi di madrasah aliyah negeri, harus ada bidang sains di situ yang bidang risetnya harus muncul. Kan kemarin waktu di Ternate kan orang dia bagaimana tuh riset siswa. Ada yang kita lihat kemarin batas suci. Ketika orang mau melangkah ke masjid yang orang ibadah tidak suci pakai slot, dia bangun itu alarm itu. Kemarin kita lihat dari riset dari mana itu, dari madrasah di Jawa kan. Jadi tujuan orang waktu ke Ternate kan orang suria itu bagaimana tuh itu, bagaimana tuh riset. Nah saya minta kalau boleh di MTS negeri Pak Haji, siapa tahu ada kan banyak S2 di sana, bisa bimbing penelitiannya itu. Nanti dia lewat link dimasukkan di situ supaya penelitian penting bagi mereka. Itu yang pertama tentang Olimpiade Madrasah. Hanya orang terkendala ketika tingkat kabupaten kota. Nah, kita minta persetujuan saja. Fasilitas kita di mana-mana di kita di swasta kurang. Kita hanya mengharapkan dari MTS negeri. Karena dia kalau dia tiap madrasah mengutus 3 orang, kalau dia di tingkat MA itu ada 6 lomba, 6 mapel, maka dia 18. Orang takut kok 18 kok diarahkan yang mampu. Atau di min yang ada fasilitas itu. Apalagi di Al-Akhirat, kan tidak sesuai dengan fasilitas. Tapi bisa muncul di sana yang bisa mewakili dari kota itu. Cuma kita minta restu dari MTS negeri tentang kesiapan. Jadi insyaallah Pak Keplan yang lama pulang ya. Nah, akan dan tentu sudah menyampaikan, orang sudah lihat semua madrasah yang ada di kota Bitung yang punya fasilitas itu hanya MTS negeri. Nah, sehingga itu kami minta kalau boleh orang akan bicarakan dengan kepala madrasahnya untuk tingkat
tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Karena rupanya kalau tingkat provinsi dilaksanakan di kabupaten kota masing-masing lewat daring kan. Dia ada dan pelaksanaannya itu ada. Nah, jadi kalau boleh orangnya fokus di MTSN negeri dengan catatan semua laptop di situ bagus Pak yang komputernya. Karena dia kalau berapa kan satu ruang itu 16 ya. 16 kali 2 32. Jadi kalau cuma 18 ada lebihnya. Cuma diminta kepada peserta nantinya ini siap laptopnya masing-masing. Lagi dia ada emergensi lain sebagainya, orang sudah siap dengan laptop masing-masing. Nah, itu untuk kegiatan. Nanti di kegiatan itu kan tingkat kota itu berapa itu? 12 ya. Tanggal 1-2 September tingkat kabupaten kota. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 2 September. 1-2 September masih panjang. Jadi kalau boleh silakan lakukan pembimbingan kepada siswa yang nanti akan bersaing tingkat Kota Bitung supaya dia bisa muncul di tingkat provinsi. Silakan bimbingan atau bintek silakan, karena di situ kan ada guru-guru matematika, ada matematika, ada IPA, ada IPS, panggil orang, baru suruh orang bikin bimbel di situ supaya orang bersaing secara baik. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini menyangkut masalah pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat Kerukunan kan tanggal 16. Tanggal 16 itu Jalan Sehat Kerukunan. Jadi orang nantinya start dari gereja Katolik di Manemonimu bawah, baru orang finishnya di sini. Nanti rutenya muncul sampai di mantan wali kota Ciruma di depan sana, baru nanti masuk kemari naik di Samsat, finishnya di sini. Jadi silakan semua dilibatkan, semua guru, semua guru dan tenaga pendidikan, semua jenjang. Jadi kalau di mimbanya sampai 100 semua, dikerahkan untuk tanggal 16 itu. Kita dianjurkan di pusat untuk melakukan pawai Jalan Sehat Kerukunan. Nanti untuk kegiatan itu maka kita dibebankan. Kemarin sudah disampaikan lewat link ada menu-menu yang nantinya akan dibawa. Kalau min 1 Bitung bawa kacang hijau, tapi kacang hijau orang makan semua Bu. Jadi ada sekitar 300-400 orang. Hampir 300 orang lah, 300 orang yang nantinya ikut kegiatan Jalan Sehat Kerukunan. Sekitar 300-an. Karena penyuluh-penyuluh diundang. 400-an lah, 400 lah. Karena penyuluh-penyuluh non-PNS itu diundang. Guru-guru semua. Dari guru ASN, guru non-ASN, semua kita diundang. Jadi kalau mau bawa kamari, artinya karena banyak yang mau makan. Kalau paling banyak orang mau makan, berkah luar biasa. Betul itu. Kalau banyak orang makan, apalagi kalau siapkan kamari satu gandang besar, gagal itu. Ada 400 orang yang mau dimakan. Saya mulia di situ. Saya mulia ada di situ. Saya mulia listnya supaya orang finalkan di sini. Orang mau lebih finalkan lebih pas gitu. Karena kemarin saudara rapat, saudara tanya, kok bagaimana mau nyam-nyam di sini? Kita sudah yakinkan pada orang, tapi kita belum dapat suara dari Bapak Ibu. Karena waktu saya list tidak ada yang kasih jempol, tidak ada yang merespon. Ada. Cuma 1-2 yang respon, tapi sebagian besar tidak merespon.
Ketika tidak merespon, saya curiga. Apa suka, mau atau mau? Atau belum baca lah. Atau belum baca. Saya ulang membaca ini. Minus 1 bitung, kolak kacang hijau tambah perlengkapannya. Jadi perlengkapannya, nggak usah lagi itu gelas kecil-kecil saja itu. Yang plastiknya, tapi bukan yang habis pakai buang. Yang kecil, jangan ibu besar sekali dong. Satu kaldung palo habis. Ya ukuran kecil lah, yang putih, yang dengan sendoknya. Jadi kalau ibu harus siapkan 400, ya mungkin 400, ya setengah saja atau 100 lah, 100. Dan kalau orang asam uratnya makan kacang hijau, jadi kalau boleh tambahkan dengan asegar, ya kan? Asegar barang ampa juga boleh. 5 ini ya. Jadi tambah asegar 5 dos. Nah, baru Emi Al-Ihsan mana? Ibu. Ini di sini bete rebus, Itu bete ini boleh goreng, lama mau masak. Cuma diminta rebus, Bu. Tadi Bu, jangan cuma bawa satu ini. Jangan cuma bawa satu gula kecil. Nah, jadi tambah dan mudah beroa. Nah, mana-mana yang penting ibu sudah tahu orang di sini ada 400 orang. Lain kali orang guru-guru di sini, lain kali ada lebih itu bawa pulang. Tapi orang utamakan dulu makan. Jadi 400 orang. Jadi ibu zamannya banyak gitu. Nah, satu karung banyak sekali, satu karung. Setengah karung lah. Perang ampa atau 3 atau ampa. Kasih pol-pol bagus. Tambah dengan baru berikut al-khairat. Ini al-khairat. Milu. Milu rebus ya. Jadi milu rebus tambah gudangan. Jadi ibu tambah gudangan. Gudangan itu yang bukan kandungan, gudangan yang supaya daun tambah dengan apalagi tambah dengan nike atau tambah udang lebih gagal dia. Tambah udang giling kon campur di situ. Lebih gagal itu. Pala besar sekali itu. Cukup begitu bukan? Milu rebus. Ya. 100 biji masih boleh. 200 nanti. Ya. Murah. 1 biji 5.000 satu. Kalau 100 biji 5.000. Pokoknya ibu lihat saja. Yang penting ibu Emi, ibu Etris. Yang penting ibu tahu kekuatan ampar seorang. Jadi bawa kamar hijau ini ke baku-baku pela aja kalau panggang. Boleh bawa pela itu bawa. Cuma jangan ibu bawa cuma 10 biji. Nggak cocok. Tadi kita dikit. Baru yang berikut Al-Mutalim, Arafah itu bawa pisang ambon dan pisang kaki, pisang yang siap makan kan. Baru tambah, ya. Jadi kalau satu sika ada 10 biji, berarti 400 orang. Gampang kan bos, gampang. Pokoknya bawa aja sesuai dengan. Iya, yang belum dapat bos tinggal Arafah. Karena kenapa? Kesalahannya sendiri. Orangnya usah mau baku-baku ini. Karena masing-masing kan. Jadi sudah pisang kaki, pisang ambon tambah teh kopi, Pak ya. Teh kopi juga taruh di teh kamar itu. Satu ceret di kamar itu, satu ceret kopi. Kata bawa di sini dengan perlengkapan minum. Berikut
Eni Al-Mutalin. Mana Al-Mutalin? Pak Eki. Pak Eki itu bawa ubi rebus ya, tambah dabu-dabu, ubi rebus. Ya. Jangan, jadi ubi rebus tambah dabu-dabu. Jadi sudah apa? Dabu-dabu. Baru berikut Muhammadiyah. Minum siram, mana ibu aja? Ibu aja, minum siram ibu aja. No? Pas bikin orang, bukan bikin minum siram. No? Minum siram. No? Iya, pokoknya bawa aja kemari. No? Tambah dengan jadi dabu-dabu. Kecil-kecil. Ayo, siapa suka makan pemakan bawa aja sesuai dengan ikuti. Oh, iya. Jadi baru ini Al-Muhajirin. Pak, jadi batata rebus tambah dabu-dabu Nyanda, banyak apa-apa sebanyak. Batata rebus batata rebus, oh. Baru Emi Arif dan Umar belum ada dia. Memang paling kebalakan sekali dia. Oh, semua hal yang kebalakan. Ini Enu Arif ini. Oh. MTS Alairat Ibu Hayati, MTS Alairat ini bawa pisang goreng tambah dabu-dabu. Ibu, cuma kalau mau goreng jangan goreng di malam. Jangan malam-malam baru goreng, dingin. Goreng pagi-pagi lah. Oh. Biar nanti belakangan buat kemari. Oh. Jadi boleh, artinya kamu. Nyana mungkin yang mau goreng dulu, mungkin pesan. No? Ada orang yang mau goreng. Jadi kalau mau goreng jangan cuma satu sika ibu, banyak. Dua pohon. MTS Arafah. Tinituan. Atau campur kan tambah ini lagi kan? Iya nggak cocok cuma tinituan saja. Warna nih. Oh ada. Jadi Arafah saja itu Emma Arafah, MTS Arafah ya, MTS Pak Padi. Itu bawa tinituan tambah teh kopi. Oh, karena kalian bilang kopi dengan kopi di Arafah luar biasa enak. Oh. Iya. Pokoknya orang-orang bilang begini. Kopi Arafah luar biasa. Sehingga banyak mengusulkan di sini orang-orang di kepegawaian bilang kopi Arafah. Kopi Arafah. Jadi bawa kopi Arafah. MTS Al-Mutalin. Mana yang wakil MTS Al-Mutalin? Ada. Jadi Pak, nanti MTS Al-Mutalin itu bawa kukis basah. Kukis basah, jangan kukis kosiran air. Balatis pisang, yang kukis basah. Jadi kalau boleh, jangan cuma setengah piring. Kalau boleh 2-3 piring lah. 3-4 piring lah bawa kemarin. 10 piring lah salah lagi. 3-4 piring lah. Balatis pisang kah, balatis atau cucur dan lain sebagainya. Baru MTS Arafah sudah Al-Mutalin, man satu hitung. Ini kolak dari Lubon. Memang. Ya? Atau kan? Sendiri itu bahan. Iya. Tambah di bubur ayam kan? Ibu aja tambah di bubur ayam boleh dong. Jadi setengah ini baru bubur ayam sisa.
semua bisa pernisnya. Bubur ayam dengan kacang berebon. Al-Mutalim, mana Al-Mutalim? Ubi rebus, kali. Bubur rebus sama dabu-dabu. Ema alairan di Cakalang, di Cakalang. Di Cakalang. Baru Ema Arafah, Jalan Kote, tambah kopi. Oh sementara, gagal itu. Nah, jadi kalau boleh Jalan Kote jangan terlalu banyak, tambah juga dengan pisang goreng. Pisang goreng apa? Pisang cepati. Yang liar ini. Setengah bulan baru tambah pisang goreng, supaya kembali ada pisang goreng di sini. Nah itu untuk menu selesai. Sudah tadi. 3 lagi. Yang ketiga, orang setelah masuk di sini, orang ada lomba-lomba. Nah, silakan ada lomba angkat, ada di belakang grupu, ada menari balon. Nah, saya sudah balon. Balon yang tadi ada balon, tidak sering balon orang. Baru ada bakar apang, nyanda. Cuma domino, dum, makan grupu, joget balon dengan apang. Cuma apang bawa masing-masing deti peralatan dan deti perlengkapan kamu. Masing-masing deti adonan masing-masing. Mana-mana tuh, setengah kilo pun boleh. Bawa kompor sendiri, boleh tanpa bakar sendiri, semua sendiri. Bakar sendiri, sampai bakar sendiri. Bakar sendiri. Jadi semua. Cuma kalau makan bukan sendiri, banyak orang mau makan. Nah, alat makan masing-masing. Nyanda itu kan dia. Orang cuma merasa-rasa, cuma yang penting ibu balu yang kecil kontar di meja. Orang merasa-rasa ada 2 duri. Oh iya. Itu kan perlengkapan masing-masing. Bawa perlengkapan yang yang makan silakan bawa masing-masing gitu. Jadi kalau Arafah urut paku ini bagaimana caranya bawa tampal di sini tanpa terbatas. Kalau mutar daun pisang banyak. Tapi kalau pakai tampal silakan. Nanti dinin mana tadi Ibu Aunaka? Kartika sepulang. Nanti dari MTS tolong dong. Karena MTS negeri tidak ada beban. MTS negeri dia tugas tanggal 17 Agustus. Orang pinjam-nyam di sana. Orang siap di 17. Sehingga di sini orang yang ada masalah. Jadi silakan menyiapkan siapa yang muncul lomba itu. Ada hadiah. Katanya kalau siapa juara 1, namun umroh. Umroh gratis ke Tanah Wangko. Kalau bukan Tanah Wangko, tidak apa saja. Nanti disiapkan. Iya sudah. Jadi kegiatan sampai di sini kegiatan itu sampai sore tergantung kegiatan situ. Nanti kalau boleh ada domino juga di sini, ada gape. Jadi semua madrasah diikut sertakan, orang beramai-ramai di sini. Rame-rame orang di kantor sini, maka guruku goyang balon, baru bakar apang. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini 17 Agustus di MTSN, itu mau upacara 17-an. Cari pakai batik, kalau sudah siapkan baju adat silakan. Tidak ada apa-apa. Kita juga cuma pakai batik.
Hanya orang di sini orang pusatkan di MTSN semua guru, supaya rame. Nanti kalau diserahkan ke masa masing-masing, kita khawatir di ini alairat, beberapa orang di situ. Ini alisan lagi. Iya. Jadi orang pusatkan di MTS Al-Anjas Negeri untuk pelaksanaan upacara jam 6 pagi. Terserah. Mana-mana. Pokoknya pakai batik jo. Masing-masing sekolah bisa. Iya. Silakan kepala-kepala berkreasi, boleh itu. Yang penting ada pakai baju, jangan datang yang pakai baju. Itu yang setengah mati lah. Ya. Baliho sudah gini, guys. Pokoknya sudah disuruh sini. Ada baliho utama saja. Sudah, tidak biar tidak usah baliho. Bagaimana sampai hari ini kok di surat juga tidak ada lagi. Ada di sini. Sudah, itu saja. Sudah ya. Nanti kalau ini bilang waktunya nggak apa. Baru di sana kalau mau bikin ini, nanti mau tambah dinding, bikin kotor. Nanti mau pasang lagi pakai kayu-kayu lagi toh, ribet lagi. Sudah ya. Tidak. Tergantung komando, supaya dapat tahu ini dari MA Al-Airat, nggak perlu dibatik dan, ini dari MA, iya supaya tahu. Karena kan ada barisan masing-masing. Ada dapat tahu mana yang duduk itu dia dari sekolah mana, Ada dari MTS Al-Airat yang banyak duduk. Jadi itu yang keempat tentang pelaksanaan hari upacara. Hari upacara itu jam 6 di undangan. Paling kurang dia 6:30 mulai. Jadi pagi-pagi. Misalnya. Jalan sehat jam 6 lagi di undangan. Paling kurang sebelum jam 7 sudah lepas. Jadi dari gereja Katolik finishnya di sini. Nanti ada yang mengarahkan. Pakaian olahraga. Tergantung masing-masing di sekolah, Sudah balik orang ada tidak ini ada disiapkan, menyesuaikan. Kurang tahu, pokoknya siapa yang dapat ada pesan di sini ya di sini. Siapa yang tidak ada, silakan menyesuaikan dengan sekolah masing-masing supaya jelas. Ya. Rupanya hari ini ke besok, hari ini mungkin. Hari ini akan ada itu. Saya kira itu saja dari kami. Nanti lebih apa kita perlu feedback dari Bapak Ibu, serangkan apa yang saya sampaikan. Nanti sebentar dilanjutkan dengan dua orang pembicara. Ada Ibu Haja Nurlidi, ada juga Ibu Novia. Karena ada hubungannya dengan Bapak Ibu diundang di sini. Orang mukirkan sekarang di tempat ini supaya setelah pulang tidak ada lagi babatannya di grup, babatannya di mana-mana. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lanjut silahkan yang mau minum kopi silahkan, ya apa-apa. Kita sambil santai saja. Baiklah, terima kasih kepada Kepala Seksi atas arahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal karena akhir-akhir ini memang saya selalu menginformasikan di grup dengan berbagai macam informasi. Sampai setiap hari itu saya minta list karena betul-betul Bapak Ibu untuk bulan akhir-akhir ini itu ada beberapa hal yang urgen saat ini di Pendis. Pertama itu tentang lembaran pengesahan kurikulum madrasah yang sebenarnya itu batas yang diberikan oleh Kanwil itu sampai tanggal 10 Agustus.
Tapi sampai sekarang masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Jadi kalau misalkan kurikulum itu belum selesai, belum final, boleh pengesahannya saja dulu untuk dikirim ke Kanwil. Boleh begitu Ibu Pengawas? Pengesahan dulu untuk iya. Soalnya Ibu dari Kanwil itu memang betul-betul setiap hari menagih kabupaten kota untuk segera mengumpulkan kurikulum. Jadi kalau misalkan kurikulum belum final, silahkan untuk mengirim lembar pengesahannya saja dulu untuk dikirim ke Kanwil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurikulum kemarin waktu orang bawa RP kurikulum sebelumnya Mak sudah sempat bawa dan menitipkan. Iya. Sempat ditinggalkan SAS. Kemudian ketika orang bawa, orang langsung ada konsultasi, langsung direvisi sama Pak. Jadi Pak Nuril kemarin itu makanya ada 2 madrasah yang sudah karena sudah lewati proses revisi. Pak Nuril minta untuk datang langsung berbicara langsung, kemudian diparaf sama Pak Nuril baru mau diterima. Jadi bukan langsung Pak Kadin mentang-mentang. Jadi direvisi sama Pak Nuril, diparaf, kemudian ditandatangani. Begitu sih kemarin ya pengalaman orang. Oh iya baik. Oke. Kalau itu jenjang, karena masalahnya informasi dari PSI hanya meminta lembaran untuk masalah revisi dan lain-lainnya, belum ada informasi di PSI. Jadi kalau misalkan ada informasi seperti itu dari Kanwil, silahkan sesuai instruksi. Kemudian selanjutnya data progres PIP. Kemarin saya kan sudah mengirim SK PIP dengan daftar nama-nama penerima. Namun untuk jenjang MTS tahap ini belum menerima karena ada beberapa hal yang menurut pusat itu tentang tidak sinkronnya NISN atau pokoknya ada beberapa persyaratan yang mungkin jenjang MTSN itu tidak memenuhi di standar pusat sehingga untuk siswa MTS tidak menerima. Dan saya sudah di link itu kami sudah tandai warna merah untuk jenjang MTS. Jadi yang menerima untuk tahap pertama itu hanya jenjang MI dan juga jenjang MA. Jadi saya harapkan kepada kepala madrasah untuk terus follow up ke PAC madrasah, PAC PIP madrasah untuk setiap harinya mengupdate progres realisasi PIP karena itu juga akan terus dipantau oleh Kanwil dan setiap proses realisasi yang Bapak Ibu isi akan saya laporkan setiap hari karena Ibu Nina juga meminta laporan realisasi itu harus diupdate setiap harinya. Jadi saya memohon untuk kepala madrasah untuk terus follow up ke PAC PIP madrasah. Terus selanjutnya untuk jenjang MTS kan akan ada di tahap finalisasi data dan kesiapan ANBK. Jadi saya tanya untuk jenjang MTS sudah aman semua ANBK? Sudah, oke. Aman kalau gitu. Selanjutnya ada juga nanti persiapan untuk verifikasi BOS tahap triwulan 3. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk terus memantau grup apapun informasi yang berhubungan tentang Pendis, tolong kalau bisa sedikit merespon supaya kami juga tahu kalau Bapak Ibu sudah baca atau belum. Karena kalau misalkan kami sudah harapkan, oh ternyata sudah dibaca karena sudah dikirim di grup dan ternyata masih banyak pas saya telepon, apa itu Bu? Ternyata mereka juga belum mendapatkan informasi. Jadi saya harapkan kepada kepala madrasah untuk responsif terhadap informasi-informasi yang dikirim di grup karena grup itu adalah media komunikasi kita. Jadi kalau misalkan informasi itu Bapak Ibu tidak mengetahui dan kemudian hari ada hubungannya dengan lembaga Bapak Ibu, konsekuensinya kembali ke Bapak Ibu. Jadi saya harap sangat berharap untuk Bapak Ibu terus memperhatikan informasi yang ada dalam grup. Dan selanjutnya itu tadi pelaksanaan OMI yang sudah jelas dijelaskan di Juknis, jadi silahkan dibaca baik-baik dan dipedomani
adapun informasi-informasi selanjutnya mengenai OMI kami akan sampaikan di grup. Dan dan terakhir itu yang saya minta tentang pengisian data MBG sudah? Sudah. Iya. Bukan kesehatan, yang satu lagi yang makanan bergizi. Karena informasi dari Kanwil ternyata tujuan untuk mengisi link tersebut karena pihak Dirjen Pendis akan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk membahas tentang penerimaan makanan bergizi akan yang disalurkan kepada lembaga-lembaga. Jadi diharapkan kepada kepala madrasah untuk mengisi itu karena hal itu adalah sesuatu hal yang penting supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan program tersebut, program yang iya, takutnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengisi data tersebut dan tidak terbaca oleh pusat, jangan sampai pada saat penyaluran salah satu dari lembaga di Bitung tidak mendapatkan, kemudian protesnya kepada kami. Sedangkan kami sudah mengirim link dan semoga Bapak Ibu sudah mengisinya. Dan kemudian mungkin itu saja untuk saat informasi saat ini. Adapun informasi lebih lanjut saya akan sampaikan ke grup. Jadi mohon untuk tetap melihat informasi-informasi yang di grup. Dan kemudian apabila ada pertanyaan disilahkan untuk bertanya. Ada atau aman semua? Iya. Terkait PIP, Bu. Ini kan sudah bisa langsung proses pencairan ke orang tua. Sudah. Rencananya besok orang sosialisasi ke orang tua untuk dicairkan langsung oleh mereka. Kami cuma minta bukti pencairan dan tanda tangan bahwa telah melakukan pencairan. Bagaimana dengan siswa-siswa yang ada siswa kami itu yang sudah posisi pindah? Dia posisi pindah dan datanya diterima masih di sekolah orang. Apakah itu orang undang orang cair di sini atau orang nyana cairkan di sini nanti orang cairkan di sana? Kalau masalah kasus seperti itu, kalau misalkan dia pindah tetap informasikan kepada yang bersangkutan untuk menerima di tempat yang di sana. Karena kan kalau PIP itu bantuan dari jadi biarpun dia sudah tidak sekolah di misalnya di MA Arafah dan sekolah di tempat lain tidak apa-apa, tetap diinformasikan untuk mencairkan. Dengan pertanggungjawaban yang dia harus sampaikan ke orang? Bisa mengirim foto. Iya. Dan kalau menurut informasi dari MI Muhajirin kemarin sebenarnya sebelum ada SK itu terbit sudah ada beberapa yang mencairkan dan ternyata memang dari pusat itu sudah menyalurkan dana PIP itu dari bulan Juli kalau tidak salah, Juli. Tapi karena kami terus menunggu informasi dari pusat, jadi kami juga tidak bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu. Jadi karena SK sudah ada, jadi silakan untuk menginstruksikan kepada yang bersangkutan penerima PIP untuk segera mencairkan karena karena kemarin masih ada yang beberapa yang belum cair dan belum ada informasi mengenai alasan atau kendala tidak dicairkan. Jadi Bapak Ibu kembali lagi kepada kepala madrasah untuk terus memantau progres realisasi dan diharapkan semoga semua bantuan PIP ini bisa tersalurkan ke siswa-siswa penerima. Masih ada lagi pertanyaan? Dah aman? Oke, kalau aman saya silahkan kepada Ibu Haja Nurlaili Gani. Apa? Iya sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menuju ini syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasanya kita berada di sini dalam rangka sosialisasi OMI
dan banyak hal yang telah kita bahas tadi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Insyaallah berkenan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang terhormat Pak Kasih, Pak Calon Haji, mantan BC, ibu-ibu dan bapak-bapak, wakil kepala madrasah yang kami hormati, kepala madrasah. Maaf saya ini agak tidak fokus karena ada urusan keluarga, jadi mohon maaf sekali lagi. Tetapi insya Allah apa yang kita telah rencanakan insya Allah berjalan lancar, dan seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Kasih bahwa telah dipetak-petak membawa menu konsumsi, insya Allah itu bisa dipenuhi semua pada saat hari hanya, dan insya Allah tidak mengecewakan karena kita salah satu seksi yang memang cukup seksi sibuk. Nah, iya tak? Seksi sibuk. Nah, jadi kitalah yang kita guru-guru yang mau makan, kemudian kita yang menyiapkan, kemudian juga ada tambahan-tambahan dari seksi-seksi yang lain. Tetapi dari segi menu itu seksi pendis yang paling sibuk karena melibatkan semua madrasah. Jadi tolong Pak Kasih ini memang cukup sekali. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Karena kebetulan pada saat pelaksanaan saya tidak berada di sini. Jadi insya Allah orang semua meriah pada saat pelaksanaan itu. Kemudian menyangkut apa yang telah disampaikan tadi oleh dia bahwa dokumen ini sebenarnya sudah diminta, sudah terlambat. Gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sampai demikian? Gitu. Padahal ini sudah diulang-ulang. Nah, jadi saya harapkan setiap apa yang kami share di grup itu tolong diperhatikan, gitu. Karena kalau sewaktu susung itu settingan. Nah, akhirnya saya lupa. Jadi kalau boleh setiap saat itu dibuka. Nah, apalagi Bapak dan Ibu mungkin kalau yang madrasah yang lain saya taruh di situ wakaf kurikulumnya saya masukkan. Gitu supaya ketika capseknya sibuk gitu bisa wakil kepala madrasahnya yang membackup. Nah, gitu. Makanya alhamdulillah. Nah, tetapi kalau misalnya kepala madrasahnya aktif, saya rasa no problem. Ada yang kepala madrasah yang low, mohon maaf. Ya saya harus ungkapkan di sini. Low profile, nah, gitu. Nah, sehingga berulang-ulang sampai detik ini masih ada yang belum print. Nah, gitu. Jadi mohon maaf saya harus ungkapkan ini karena kami itu terus terang kami itu diperintahkan dari Kanwil, bukan maunya kami. Gitu. Selanjutnya mengenai laporan dana BOS. Gitu. Ini sudah triwulan kedua sudah selesai, sudah tinggal membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, siap-siap kita masuk ke triwulan yang ketiga. Nah, jadi kepala madrasah kami himbau untuk perhatikan laporan dana BOS triwulan kedua. Ini langsung ini, jangan lagi apa Ibu? Nah, jangan lagi seperti itu. Baik Pak Kasih ini baik-baik. Gitu. Tapi jangan orang mensalahkan kebaikan itu, tunda-tunda itu pekerjaan. Gitu. Jadi tolong. Jadi ketika diperintah, ketika dikasih suatu himbauan, coba dilihat. Karena pekerjaan kami bukan hanya ini yang mau dikejar-kejar. Gitu. Bukan hanya ini yang pengawas mau balai-balai di setiap madrasah.
gitu ya. Ya nggak ada jawab pun, tidak ada Bu, gini nggak ada gitu. Jadi bagaimana kalau tidak selesai seperti itu? Nah kebetulan juga ada penyampaian dari Kanwil, memang untuk MA itu dia di Manado berhadapan langsung dengan Kabid dan koordinator KS KK. Itu makanya saya mendahulukan yang MA gitu. Kalau sampai detik ini masih ada 2 MA yang belum selesai, saya periksa lagi belum lengkap, tidak ada SK panitianya, pengembang kurikulum. Memang ini emosi memuncak. Kenapa seulang-ulang ini dia? Kita orangnya pemalu ya. Terus terang kalau diulang-ulang di telepon di WA. Mohon maaf Bapak dan Ibu kepala madrasah. Selalu di TV itu seulang-ulang. Bu, bagaimana dorang? Saya bilang ya seperti itulah dorang pekerjaan. Mau apa lagi saya mau ungkapkan. Jadi selanjutnya itu Bapak dan tolong untuk pelaporan dana BOS ya, kepala-kepala madrasah tolong diperbaiki. Tolong diperhatikan nota-notanya. Kalau ada kendala dalam hal pelaporan, silakan hubungi Pak Diman. Karena tadi ada pertanyaan yang muncul ke saya. Bu, bagaimana pelaporannya sedangkan dananya itu cair nanti di bulan Juli. Sedangkan notanya itu hanya sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, itu cepat dikoordinasikan. Bagaimana solusinya? Supaya jangan nanti orang salah mencantumkan tanggal. Tanggal apa? Pembelanjaan. Supaya jangan lagi bolak-balik ke toko itu. Gitu. Nah, jadi tolong tadi saya sempat di mana ada keluar. Nah, maunya saya itu bagaimana orang langsung ke koordinasi dengan Ibu Mina dikanil tentang tanggal yang akan orang cantumkan di nota. Nah, kemudian bagaimana pelaporannya nanti orang mau direkam, ya? Nah, itu jadi perhatikan. Jangan nanti semua deadline-nya sudah mau habis, kok belum jadi lagi, terlambat lagi. Nah, coba tolong kerja cepat. Selanjutnya tentang siswa di data EMIS. Nah, kami sudah ulang-ulang bahwa kalau data tidak lengkap, jangan di-input. Ya, jangan menyusahkan Bapak dan Ibu kepala madrasah karena tidak akan terdaftar dia sebagai siswa. Nah, gitu. Nah, jadi kalau tidak ada kakak, tidak ada kalau MI kan dia kan mulai dari akte kelahiran, kakak, KTP, jangan sampai ya. Tolong diperhatikan ini. Jadi jangan nanti kalau tidak keluar lagi di EMIS atau di PDUM, nah bermasalah lagi gitu. Nah, ini yang kami ulang-ulang. Selanjutnya untuk sudah cetak semua ijazah kan? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang salah? Yang salah sudah di ini toh? Sudah. Nah, jadi sementara diproses, Pak. Nah, tapi kemarin itu saya ketemu dengan kepala sekolahnya Al-Mutadin itu karena anak ini sudah perlu ijazahnya, jadi untuk sementara waktu dipakai dulu itu ijazah itu, ya seperti kasusnya juga Man. Iya, sementara iya betul sampai tanggal 11. Iya. Nah. Jadi itu. Nah, jadi mungkin Kota Bitung sedikit kesalahannya. Dua Man karena print sendiri kan, yang print di kantor itu hanya Al-Mutadin yang mungkin kesalahannya 1, 2. Iya. Nah, jadi alhamdulillah orang itu salah print ijazah itu hanya 0,1% dari jumlah keseluruhan siswa. Nah, itu orang diakui.
berarti Kota Bitung itu hebat kerjasamanya dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Kekhawatiran mereka itu kalau satu kabupaten itu banyak yang salah. Nah, karena print sendiri-sendiri toh setiap madrasah, orang disatukan di sini. Hanya kebetulan negeri printnya sendiri. Nah itu sampai Pak Nuril mengapresiasi, alhamdulillah untuk Kota Bitung bisa tercipta kerjasama sedemikian rupa sehingga mengurangi, memperkecil kesalahan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu saya perlu sampaikan hasil dari uang yang kita kumpulkan. Ini pelaporan, hanya saya lupa bawa bukunya, catatannya karena saya baru ingat supaya jangan ada kemana uang itu. Jadi alhamdulillah yang awalnya hanya kita merencanakan membelikan print ya dengan tinta, tetapi alhamdulillah ada kelebihan anggaran, kami membelikan tempat simpan listrik yang tolong jaga kemungkinan kalau mati lampu. Jadi kami jaga pada saat nanti ada jalan mencetak toh, kemudian mati lampu. Nah itu yang berbahaya. Nah, jadi Pak kasih sampaikan ke saya, Bu, bagaimana orang mau beli itu IPS itu supaya orang menjaga kan, dan kaget sementara Pak cetak, kaget mati lampu, rusak. Jadi saya bilang iya Pak, ada uang sisa. Jadi belilah itu harganya 800.000. Ini pelaporannya saya tidak mau secara mendetail ininya. Kemudian ada sisa uang 450.000. Dari semua itu sobri print, sobri tinta 10 botol. Gitu. Jadi saya bilang ya, nah pada uang pesan COD tinta 10 botol. Nah kemudian ada uang sisa lagi belikan itu IPS. Nah kemudian kami pakai mobil, ada uang makan, ada sebenarnya rinciannya hanya karena saya lupa sekali bawa tadi. Nah, jadi ada sisa berapa 450.000. Ini saya sempat bertanya Pak kasih Pak, bagaimana dengan ini uang sisa? Gitu, begitu juga dengan Pak Diman. Terus dia bilang, Bu, sampaikan dulu ke kepala-kepala madrasah. Pak kasih bilang sampaikan dulu ke kepala-kepala madrasah di pertemuan ini supaya nanti bagaimana solusinya, bagaimana keikhlasan dari Bapak dan Ibu supaya kami mau mendengar. Toh, jangan istilahnya terus sumber bagai berdiam-diam. Gitu. Nah, jadi saya ungkapkan pada kesempatan ini. Nah, jadi kesian Pak Diman yang print. Nah, kalau RA lagi punya kesepakatan lain. Orang kumpul uang print, beli sendiri DP print, beli sendiri DP tinta, kemudian orang kasih lagi biaya cetak, biaya lelah itu 5.000 kalau tidak salah, satu siswa. Tapi orang kan tidak membebani Anda kan dengan uang kerja operator untuk mencetak kan? Nah, kalian kan tinggal ambil. Jadi seperti itu Bu, ada uang sisa dan ini saya laporkan supaya tidak lagi bertanya-tanya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan kurikulum berbasis cinta. Jadi kebetulan kami sudah melihat dan saya sudah menjelaskan di MTS Negeri. Jadi kesepakatannya itu kita pakai RPP itu nanti semester depan. Iya, supaya tidak, karena ada kan guru-guru yang print toh Bu, di RPP yang semester ini. Nah, Bu bagaimana? Saya bilang oke, nanti orang pakai di semester genap saja. Supaya jangan Anda dirugikan ubah print 2 kali. Nah, tapi Bapak dan Ibu guru kepala madrasah sudah bisa menyampaikan ini ke guru-guru supaya nanti semester depan. Saya rasa demikian. Masih ada lagi tambahan?
Jadi dia tidak sesuai dengan akte. Jadi begini, ibu harus pakai akte kelahiran. Ayo silakan, ini ada penjelasan dari Pak. Jadi Bapak Ibu tentang ijazah era yang salah nama, kemarin kami sudah konsultasi dengan Pak Binar. Dia rupanya sangat tidak begitu meyakinkan tentang pergantian yang rusak. Cuma kemarin dia sarankan, nanti kalau boleh hal itu kalau terjadi, itu nanti bikin saja piagam dari yayasan atau ijazah yayasan yang disesuaikan dengan namanya. Cuma kemarin kita mau ajukan yang rusak-rusak di RA. Kalau untuk madrasah sudah tinggal RA. Karena banyak juga era yang belum ambil di sini menurut Pak Abdi. Lagi kita menunggu, siapa tahu nanti ada pergantian, ada diganti ijazah yang rusak. Tapi saya upayakan itu. Nanti kalau tidak sampai hari kapan tidak ada, maka lebih bagus berpatokan di akte kelahiran atau KK. Baru yang kedua, saya lanjut saja. Jadi nantinya ke depan, jadi wajib hukumnya itu siswa harus ada ijazah dari RA. Orang sudah sepakati itu. Yang MI ya, karena kasihan tertumpuk-tumpuk ijazah di RA, karena kita tidak mewajibkan itu. Jadi kalau boleh, mulai sekarang kasih tahu itu siswa baru, tolong ambil ijazahnya di RA. Atau kelas 2, kelas 3, tolong ada ijazah dari RA supaya orang tim. Soalnya kesepakatan kemarin kan gara-gara tunggakan banyak diambil. Itu saja. Yang berikut, kemarin katanya Pak Kandep pernah pergi di NTSN tentang hari 17-an, dia telah menyampaikan. Kami dapat informasi itu. Beliau bilang harus pasang baliho di sana. Silakan pasang baliho 2x1 saja, kecil-kecil. Yang seperti di belakang gerakan wakaf. Kecil begitu saja. Supaya tidak makam tampang. Atau lebih kecil boleh, yang penting ada. Jadi semua madrasah silakan bikin baliho gantung di sana. Bagaimana cara gantungnya? Silakan berhubungan dengan tuan rumah. Bagaimana cara gantungnya? Karena Pak Kanit sendiri sudah sampaikan ke PLH Kepala Madrasah Pak Haji, yang mana wajib hukumnya untuk bawa baliho di sana. Itu saya tambahkan. Dilanjutkan dengan Ibu Leli. Jadi untuk Kep MI mewajibkan mengambil ijazah RA. Karena Kep RA juga mengeluh karena kata juga ambil itu ijazah. Jadi kita perlu kerja sama. Begitu juga Pak. MTS ke MI. Jadi ini kok satu rantai kan? Jadi begini. Jadi ketika anak itu masuk di MA mewajibkan, pasti harus dong, karena mau isi di ini kan. Iya, di data dan kamu lihat di nomor apa semua. Makanya sebagai kepala sekolah jangan kasih ke fotokopi. Karena apa? Ketika sudah kasih ke fotokopi ijazah, no goodbye my darling. Karena dong hanya mau perlu apa? DP nomor, iya kan? Nomor terbit ijazah, gitu dengan DP nama lengkap apa semua. Jadi kalau boleh jangan memberi walaupun hanya fotokopi.
wajib harus ambil semua. Gitu. Jadi ini karena ini berkesinambungan RA, MI, MTS, MA. Jadi kalau MA turun harus wajib ambil ijazah MTS. MTS harus wajib ambil ijazah MI. MI harus wajib ambil ijazah RA. Nah, gitu. Supaya semua tuh keluar tuh, karena banyak sekali mungkin sampai 3-4 tahun itu ijazah ada di madrasah. Nah, hati-hati jika terjadi sesuatu. Nah itu, nah, karena apa? So dikeluarkan apa? Foto, kopi, ya tak? Bu, pinjam dulu bu, mau fotokopi. Nah tunggu akan jadi mau datang ambil itu asli. Nah gitu. Ya jadi harus ambil asli sekaligus. Tidak ada toleransi untuk mengambil fotokopi. Sudah itu saja yang tolong disiplinkan. Nah, saya rasa itu ada lagi pertanyaan. Nah, silahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar laporan, alhamdulillah untuk NMI Arafah untuk POM sudah selesai, mengenai terlambat, dan semua penyelenggaraan kegiatan terlaksana dengan baik. Namun untuk sampai sekarang belum cair. Kalau saya kasih bilang salahnya ini, saya rasa bukan. Kalau saya mau tuntut, bukan salahnya ini, karena sudah selesai tanggal 2 Juli itu, bahkan tanggal 2 Juli itu sudah selesai. Itu yang pertama, bahkan diperpanjang sampai tanggal 5 Pak. Mohon jangan terulang untuk madrasah yang lain. Cukuplah di Arafah. Karena ini madrasah cuma sedikit, beda dengan di Jawa. Orang MI cuma 8, MTS 4, MA 4. Itu perlu dikoordinasikan karena di grup itu, mohon maaf Pak, tidak ada informasi. Tetapi yang lain kan bisa. Ini yang lain-lain kan tidak ada masalah. Cuma Pak yang masalah. Tunggu Pak, saya teruskan. Selesai tanggal 2 itu tidak disetujui oleh kabupaten kota, tidak diverifikasi oleh kabupaten kota, ditolak atau diterima pun tidak ada. Itu izin Pak. Tanggal 2 ada bukti di grup, kita punya tim Sama Pak operator sana. Pusat UKASA. Karena informasi dari Pak Diman, rupanya tidak konsisten langsung hubungi beliau. Oh? Informasi dari operator kami ada. Berapa itu? Itu tanggal 2 sudah selesai Pak. Sedangkan itu diperpanjang tanggal 5. Saya ada bukti untuk Terpanjang Pak, terpanjang. enggak, karena sudah selesai tanggal 2 Pak. Karena tidak ditolak oleh verifikasi kabupaten kota, tidak ditolak Pak. Alangkah baiknya itu operator atau Bapak langsung kemari hubungi Diman. Oh? Karena dia makanya ini teman-teman di lain tidak ada masalah. Iya, karena dia sudah diterima Pak. Iya, maksudnya tidak dimasalahkan karena terima. Tapi Bapak kan tidak menerima, berarti tidak. Bukan dari kabupaten kota Pak. Nah, maksudnya mereka di sini itu aman. Kenapa ke Bapak tidak aman? Itu kan konsep realistis, seperti itu. Sehingga kesalahan kebanyakan di tiap operator, bukan ke kita. Ya coba selesai. Coba mereka ini tanya ke mereka kalau ada masalah. Tidak masalah. Tanggal 2 ada buktinya Pak. Iya, tapi tidak ada masalah baginya. Di 16 saya tidak masalah, cuma Bapak sendiri yang ada masalah. Berarti masalahnya di Bapak. Karena mereka ada masalah, tidak kok diterima. Persoalannya karena diterima. Ada Iya. Diterima oleh kabupaten kota Pak. Itulah kita bilang, dia diterima karena Pak Diman yang langsung bahas. Tapi Bapak kan tidak pernah konsultasi ke situ rupanya. Oke. Kita ini ada persoalan. Saya sampaikan tidak terkait tentang persoalan. Sampai sekarang saya komunikasi, mohon maaf izin, saya langsung ke Kapida di pusat. Silakan. Alhamdulillah ini sudah disampaikan. Itu beliau bilang belum diverifikasi oleh kabupaten kota. Namun saya sudah telepon kemarin Bapak Iman. Dia bilang sudah diterima tapi sudah terkunci. Mohon maaf, itu akun itu sudah terkunci, sudah diterima oleh Pak Iman, cuma sudah terkunci dari pusat.
Nah itu, ini mohon saya bukan mempersoalkan terkait tentang permasalahan itu Pak. Cuma tolong dikawal. Kemarin kan saya komunikasi kami, kan Pak dengar sendiri tuh apa yang kita tunjuk kemarin. Orang akan mengupayakan itu seperti itu. Sehingga karena kalau ini ada masalah banyak, tapi kan cuma Bapak sendiri yang masalah. Seperti sudah lah, toh. Nah itu orang akan upayakan terus Pak ke tingkat Kambil. Kantor akan jembatani terus. So, kita kemarin kan telepon ke Ibu siapa itu Bu Dina. Nah, dia sudah kasih harapan kita. Seperti itu kan Pak ulang-ulang lagi. So, Nah izin. Nah. Terkait tentang mohon cuma kita mau permintaan Bapak dalam hal ini kita lihat permasalahan tentang itu. Kalau Bapak bilang salahkan, mohon maaf itu sekali lagi saya sekarang terus bahkan bukan cuma melalui telepon waktu intensif, tapi saya langsung ke Kanwil lagi Pak. Saya kejar itu Pak supaya dikawal jangan sampai dilupakan persoalan ini karena persoalan sekali lagi kami sudah utang ke pimpinan untuk gaji guru dan sebagainya karena saya tidak mau katakan semangat saya ke guru-guru izin itu yang tetap ada upaya saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab tentang hal itu Pak cuma mohon dikawal supaya kegiatan bahkan gerak jalan itu kami turun Pak dan guru-guru saya fasilitasi izin Pak dan saya permohonan ini sekali lagi ya untuk supaya kami bukan berarti tidak mau membantu dalam hal tapi ini memang saya semulu ini Pak sebagai kasih sebagai orang tua kami ya madrasah terkait tentang pengeluaran izin dari MI Arafah untuk dikurangi untuk hal-hal yang mungkin hal-hal seperti izin untuk kegiatan jalan sehat maupun apa cuma saya minta izin untuk dikurangi untuk beban mungkin seperti itu. Saya kira kalau cuma ibu-ibu cuma berapa? Kalau cuma seberapa bisa, insya Allah. Iya. Secara pribadi saya tetap akan bantu karena alhamdulillah saya ada terima gaji. Ya, dari gaji saya biasa saya gunakan untuk membantu ini Pak. Mohon izin. Mungkin itu dari kami dan yang berikutnya Pak terkait tentang laporan. Untuk laporan nanti untuk yang triwulan 2 itu yang kita pertanyakan terkait tentang laporan triwulan 2 kita belum cair juga apakah bagaimana teknis untuk laporannya saya juga belum ya memang kemarin saya juga terkait tentang operator kami memang baru walaupun itu kita pantau terus bahkan saya juga sudah kerja kalau memang kalau operator yang lalu memang beliau cekatan belum selesai tutup selesai cuma beliau sudah pindah di MIM itu wajar ya ini baru belajar namun kita dampingi terus Pak saya dampingi terus itu bahkan saya yang biasa yang jadwal pun ini simpatika saya yang atur Pak sampai jam 1 malam saya begadang Pak untuk atur pembagian tugas jangan sampai dia tersalah haknya guru pun tidak terbayarkan karena faktor tidak mencukupi jam izin mungkin itu kami sudah biasa dari awal membangun MI sudah biasa hal-hal seperti ini mungkin itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak atas tanggapan. Memang masalah media orang sudah bangun bersama. Kemarin kan aku dapat di MTSN kan sudah. Tetap kita akan kawal karena kita tidak mau orang di madrasah ini dinilai di kami itu dia dengan sebelah mata. Jadi mana-mana itu saya perjuangkan semua. Tidak ada yang saya pilih kasih karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Kita rata-ratakan. Malah kalau ada madrasah yang lemah kita perkuat itu. Dan tidak mau ada madrasah yang lemah. Dari sisi semua. Aturan upayakan supaya semua jadi unggul. Maaf Pak Amirullah, sedikit saya ini tadi memang mohon maaf juga kan saya sudah sedikit tapi terus sudah upayakan bersama DPPIP, DP Bos bantuan turun ala herat kita akan PUPR tetap saya desak terus kemarin waktu dah rapat kita memang bersikeras semua tolong orang sama bersama-sama. Nah lanjut ke Ibu dulu. Tambah sedikit untuk MI Arafah, insya Allah ada jalan tambah. Ya, kita berdoa semua
namanya juga error kan, namanya juga manusia. Insya Allah ada jalan keluarnya, kita berdoa semua. Dan untuk menyambut kemerdekaan ini ala kadarnya ya Pak. Kalau memang tidak membawa banyak tidak masalah. Yang penting ikut meramaikan, ya. Jangan sampai tidak ada di sini. Jadi ala kadarnya, yang penting kita sama-sama turut memeriahkan, gitu intinya ya. Nah, selanjutnya untuk persiapan OMI ini yang saya kembali lagi, saya mohon untuk tingkat satuan pendidikan sudah ada dipilih, sudah siap, gitu kan? Nah, jadi nanti saya akan turun ke semua madrasah melihat kesiapan dari anak-anak itu. Nah, jadi ketika mereka sudah dipilih, mereka tidak lagi diwajibkan untuk belajar secara full, tetapi sudah fokus pada soal-soal OMI atau soal-soal KSM yang dulu. Jadi diberi mereka ruang untuk tidak belajar secara reguler di dalam kelas. Beri mereka kesempatan untuk dibimbing oleh setiap guru yang punya kemampuan di setiap madrasah. Supaya anak ini, karena untuk MI 6 siswa, ya kan? Untuk MTS 9 siswa, karena satu mapel 3 siswa kan? Nah, untuk MA 18 siswa. Nah, ayo bimbel mereka mulai masuk ini, berikan MI 6 siswa karena dia matematika sama IPAS. Iya kan? Nah, matematika sama IPAS. Jadi 3-3, jadi 6. Jadi matematika 3 siswa, IPAS 3 siswa. MTS 9 karena 3 mapel, toh? Nah, kalau untuk MA 18 siswa karena 6 mapel. Nah, jadi kita fokuskan ke siswa yang sudah harus dibimbing pada saat pelaksanaan OMI ini. Jadi berikan mereka kesempatan untuk tidak banyak belajar reguler, tetapi dalam bimbingan. Jadi silakan Bapak dan Ibu Kepala Madrasah menunjuk guru pembimbing. Nah, insya Allah itu kota Bitung ada juara tingkat nasional, provinsi dulu, tingkat provinsi baru melaju ke tingkat nasional, insya Allah di Banten. Nah, jadi orang mau pasian sama-sama ke Banten. Gitu. Jadi pamerlah, jangan terlalu bersedih. Insya Allah ada jalan keluar. Untuk dana bos, laporan dana bos karena belum cair, tentu belum ada laporan, ya. Nah, tapi insya Allah berdoa terus, insya Allah ada jalan keluarnya. Demikian kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Ini masih banyak, saya coba periksa, masih ada yang belum ada SK pengembangan.